kayak gini. Aku lagi hamil, tapi kok suamiku jarang banget kerja ya. Nanti biaya lahiran gimana ya? Nasib dulu nikah muda jadi kayak gini ya. Duh, rasanya kok mual banget ya. Eh, 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 eh. Itu kenapa ya? Istriku kok muntah-muntah? Oh iya, apa karena gara-gara dia hamil ya? Oh iya, daripada aku bingung, aku lu nggak punya kerjaan. Mending aku tidur lagi aja lah. Alhamdulillah udah lega. Tapi kok tiba-tiba aku nyidam ya, pengen martabak bangka. Ih, tumben bener ini jam segini udah nyidam kayak gitu. Kayaknya di kali kerja udah ada deh. Minta beliin suamiku lah. Dia kira-kira udah bangun apa belum ya jam segini? Mas, ini gimana sih orang dipanggilin kok nggak jawab-jawab? Apa belum bangun dia ya? Ini loh udah hampir jam 7, masa ia belum bangun sih? Eyalah, malah masih tidur sih jam segini. Bukannya bantuin istrinya beres-beres. Di mana sih itu orang? Mas, bangun ge. Kenapa sih, Dek? Bangun-bangunin aku? Ya kamu loh, tidur aja. Ini kan udah siang, bangun ngapa sih? Bangun. Emang ada apa sih kamu bangunin aku? Gini mas, aku kok tiba-tiba ngidam pengen martabak bangka loh. Ngidam martabak bangka, Dek? Iya, beliin sana mas di Kalirejo. Duh, Jan, aku yang nggak punya duit, Dek. Kamu tahu sendiri kan, aku loh dari kemarin nggak kerja. Kamu ini juga aneh sih mas kayak gitu kerja ya. Kayak gini nanti kalau kita nggak punya tabungan gimana biaya lahirannya? Cuma buat beli martabak aja nggak punya kayak gitu. Nih di rumah juga beras habis, terus aku belum masak. Nanti kita makan apa? Duh, Jan, Dek. Namanya juga nggak ada kerjaan. Coba kalau ada, pasti aku berangkat kerja, Dek. Alah, paling kamu males lah nyari kerjaannya ya mas. Enggak, Dek. Dari kemarin loh aku muter-muter cari, nggak ada yang nawarin. Ya tapi kamu udah lama banget loh mas nggak kerja kayak gitu. Iya sih, Dek. Terus gimana ini berasnya? Kita beli pakai apa kalau nggak ada duit? Hutang dulu loh, Dek, di warungan bisa. Males amat utang mas, malu tahu nanti kalau nyampe jutek ini lihat pasti di ini wadanin. Alah, kamu gak usah malu-malu, deh lah. Daripada kita nggak makan loh. Ya juga sih. Nanti kita nggak makan gimana ya mas? Iya kan, Dek. Mendingan kamu sekarang ke warung aja sana, hutang. Ya udah deh, kalau gitu aku ke warung dulu ya. Iya, Dek. Oh iya, tapi cepetan cari duit buat apa ini beli martabak bangkanya. Nanti kalau nggak diturutin ngeces anak kita. Iya, ya, Dek. Dipikir beneran loh. Iyalah, cerewet banget kamu. Udah aku pergi dulu. Duh, mau utang ke warung kok malu banget ya. Tapi kalau nggak utang nanti aku makan apa? Udahlah, coba aku beraniin. Pusing kayak gini. Mau kerja di kebun males banget. Rumah kebunku sendiri.
mau buka warung, di warungnya udah habis semua isinya. Inilah gara-gara tetanggaku, kalau ke warung cuma utang doang gak mau beli, kayak jadi aku bangkrut kayak gini. Gininya kayak gini kepalaku. Loh, kok warungnya tutup sih? Loh, lah itu Mas Anhar. Cobalah aku tanya aja. Mas Anhar, Iya Mbak Siti, kenapa kesini? itu warungnya kok masih tutup Mas? Tuh bener-bener, ini lo udah siang. Iya Mbak, aku bingung mau buka. Oh, bingung kenapa Mas? Padahal lo aku kesini mau utang beras Mas. Walah Jon, kayak gini aku nggak buka gara-gara aku pusing kayak gini ditutangin terus malah sampai mau pinjem lagi, gimana sih? Loh, maksudnya bangkrut apa Mas? Ya iyalah, kata sendiri, aku lu modal warung banyak banget malah pada utang semua. Kalau ke warung gimana sih? Ya nggak tahu Mas, aku kira yang utang cuma aku doang. Enggak Mbak, lingkungan sini kalau butuh utang semua, tapi kalau nggak utang ke warung yang lain. Terus ini aku utang beras, boleh nggak Mas? Nggak boleh Mbak, aku udah trauma yakin utangin orang, kalau ditagih pada susah semua. Aduh, terus gimana ini Mas? Suamiku nggak pernah kerja, terus aku di rumah juga nggak ada beras, masa sama sampean nggak diutangin? Iya Mbak lah, cobalah sampean pinjam ke tempat lain kan bisa. Kalau gitu, sampean ada kerjaan nggak Mas? Kerjaan? Iya, ya di kebun lah, ngapain itu buat suamiku? Oh iya, aku juga hari ini mau ke kebun Pak, tapi males banget ini aku mau rumah tanduran singkong aku. Tuh kan, pas banget. Iya deh, coba sampean nyuruh suaminya mau apa nggak kerja di kebunku. Ya udah nanti aku tanyain ya. Iya Mbak, ya udah sana kalau mau nyalain suaminya. Iya Mas. Udahlah, aku ngerjain suaminya Mbak Siti aja daripada lihat kayak gitu, kasihan. Mana lagi hamil lagi Mbak Siti. Kok istriku lama banget ya nggak balik-balik? Mana aku udah lapar banget ya. Dapat apa enggak itu istriku? Udahlah, aku duduk aja di sofa. Duh, mau utang di warungnya Mas Anhar malah nggak boleh. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting Mas Anhar nawarin kerjaan. Udahlah, aku suruh kerja aja suamiku. Lah itu istriku pulang. Loh Dek, kok nggak dapat apa-apa? Iya Mas, soalnya nggak boleh utang sama Mas Anhar. Kok bisa loh Dek, nggak dapat apa-apa? Ya gimana, orang sama Mas Anhar nggak boleh utang. Jugaan katanya Mas Anhar warungnya mau bangkrut Mas, diutangin sana sini. Utang kita aja juga udah banyak Mas. Duh, nah terus kita makan apa Dek hari ini Dek? Iya sih bingung, tapi udah Mas nggak usah khawatir. Tadi Mas Anhar nawarin kerjaan. Nawarin kerjaan? Iya, kerjaan di kebun itu, ngangkutin sawit katanya. Duh, di kebun lagi Dek. Males banget, di kebun lu panas, gatel kayak gitu. Ya nggak apa-apa Mas, daripada kita nggak bisa makan, kalau nanti habis kerja kan dibayar bisa buat beli beras gitu. Iya sih, tapi aku agak-agak males loh Dek. Jangan males gitulah Mas, emang nggak kasihan. Aku loh udah lapar banget kayak gini, nanti anak kita kasihan tahu. Iya sih. Yaudah, aku berangkat. Nah gitu yo. Tapi gimana Dek, aku belum sarapan. Nanti aku kalau pingsan gimana? Udah sarapannya minta sama tempatnya Mas Anhar aja, pasti boleh lah. Iya ya Dek, yaudah ya, aku mau berangkat. Iya.
daripada aku bingung, aku lu nggak tahu disuruh kerja di ladang yang mana. Mendingan aku ke rumah Mas Anhar aja lah. Nah itu Mas Anhar di situ. Mas Anhar, Mas Anhar. Mas Gotrek gimana Mas? Gini Mas, aku mau tanya. Tanya gimana? Aku disuruh kerja di sawitan mana sih Mas? Walah, tadi anak baku nelpon, yang di sawitan udah ada yang kerja. Mendingan sampai kerja di kebun singkongku aja. Kebun singkong yang sebelah mana Mas? Sebelah jalan ini ke barat atau belok Iya. kiri. Nah itu yang ada tunggaknya. Oh iya iya. Ya udah Mas, aku mau berangkat dulu ya. Udah, kerjanya yang bener ya. Iya. Ini aku bebasan sama Mas, gak dikasih makan. Enggak lah, bebas aja jugaan, di rumah gak ada apa-apa. Tuh, padahal aku lapar banget nih Mas. Udahlah, nanti kamu kalau lapar apa tuh manjat pohon kelapa aja, makan degan. Duh, pusingnya kepalaku. Pasti nih gara-gara ngidamnya nggak diturutin. Aku pengen martabak bangka. Suamiku sih susah banget kalau suruh kerja. Aduh, mana lapar banget lagi, belum makan. Sabar, sabar, tiap hari puasa terus. Duh, rumahnya si Gotrek di mana ya? Bingung banget kayak gini. Nanti kalau ada orang, mendingan tanya aja lah. Lah itu ada orang, mendingan aku tanya aja lah. Mas, Iya Mas, ada apa? gini Mas, aku mau numpang tanya. Tanya apa? Rumahnya Gotrek di mana ya? Dari tadi Gotrek? aku muter-muter nggak ketemu. Gotrek yang istrinya itu Mbak Siti bukan? Iya. Walah Mbak, Mas, dan ini pas banget nih lurus terus, ntar belok kanan, Oh. belok kiri, belok kanan, belok kiri. Nah Oh. nanti kalau ada pohon singkong, Oh. nah depannya itu rumahnya yang banyak bunga-bunganya. Oh, kayak gitu Mas. Di situ rumahnya. Yang ngomong sampean siapa lo? Aku pamannya si Gotrek. Walah pengen main. Ya sebenarnya sama pingin main sama ngabarin. Aku mau punya hajatan. Walah kayak gitu. Yaudah ke rumahnya aja. Ya udah kalau gitu, makasih ya Mas. Iya. Kata orang tadi, rumahnya si Gotrek, pintunya warna putih. Terusan di depannya ada kebun singkong. Berarti ini nih. Assalamualaikum, Gotrek. Assalamualaikum, Gotrek. Loh, itu suara siapa ya? Assalamualaikum. Jangan-jangan suara tukang tagih kesini. Aku loh punya utang. Aku kira tukang tagih. Siapa ya? Masa nggak paham sih? Aku loh paman kamu, paman Pardi. Oh, paman. Iya. Orang udah lama gak ketemu jadi berubah, man.
Kamu ini gimana sih Titi? Masa iya sama pamannya sendiri kayak nggak kenal? Ya maklum Man, kan udah lama banget nggak pernah ketemu. Ya udah ayo masuk Man. Iya, Udah sini duduk Man. iya Ti. Tumben bener Man main ke rumah. Gini loh Ti, kedatangan paman ke sini mau ngabarin kamu sama si Gotrek kalau paman mau ada hajatan. Oh, paman mau hajatan. Iya, mau nyunatin itu anak paman. Oh loh, aku juga sampai pangling lihat paman. Emang paman selama ini kemana? Oh, paman selama ini ya tahu sendiri lah Titi. Udah jadi duda, terusan punya anak, ya merantau lah. Iya ya Man, pantesan aku agak pangling Man. Loh, kalau paman merantau, terus anaknya sama siapa Man? Ya sama neneknya lah Ti. Oh gitu, nyatanya dulu waktu ditinggal bibi masih kecil ya Man. Iya Ti, kayak gini sedih banget lah. Udah jadi duda lama, gak dapet pasangan. Iya ngomong-ngomong kok paman kok nggak nikah-nikah lagi sih? Ya mau gimana Titi, paman lo kerja terus kayak gini, paman yang mikirin anak lah Titi. Iya juga sih Man, emang kalau sendirian kayak gitu yang penting anak seneng sekolah sampai tinggi kalau bisa ya Man. Iya, iya ngomong-ngomong si Gotrek di mana lo? Oh si suamiku lagi kerja Man. Oh lagi kerja. Iya. Pantesan aja dari tadi kok nggak kedatang-datang sini. Iya Man, tadi berangkat kerja tadi. Oh iya Ti, paman numpang istirahat dulu lah di sini, kan tahu sendiri perjalanannya lo jauh banget. Oh gitu Man, ya udah nggak apa-apa sih kalau mau istirahat di sini. Tapi lo kita cuma berdua di sini Ti, apa nggak apa-apa Ti? Nggak apa-apa lah Man, kan sama saudara. Oh iya, ya udah aku ambilin minum dulu. Mau minum apa Man? Minum kopi aja. Ya udah tak lihat dulu ke belakang ya. Ya. Wih, tak lihat-lihat istri keponakan aku cantik bener ya. Bodinya bagus, putih. Duh. Ih, mikir apaan sih aku ini? Kayak gini lah nasibnya kalau jadi duda lama. Duh, gak punya apa-apa. Air putih aja gak apa-apa lah. Tak lihat-lihat, Paman Pardi sekarang kok jadi ganteng banget ya. Udah tinggi, badannya gede, keker kayak gitu. Pasti. Ngomong apa sih? Ini Man, tapi maaf ya, nggak ada kopi, adanya air putih. Ya udah, nggak apa-apa lah Ti. Aduh, Kenapa lu Ti? ini Man, perutku sakit banget. Pasti gara-gara aku belum makan ini, udah lagi hamil lagi. Duh, kamu ini gimana lu Ti? Lagi hamil kayak gitu kok bisa-bisanya sampai telat makan? Kasian loh kandungan kamu. Ya gimana Man, aku pengennya juga makan, udah lapar dari tadi. Tapi loh, di rumah nggak punya apa-apa sama sekali Man. Loh, bukannya suami kamu kerja? Masa iya nggak punya uang buat beli makanan? Sebenarnya si Mas Gotrek jarang banget kerja Man. Ini baru hari ini aja. Tadi aku mau ngutang beras di warung nggak boleh Man. Ya Allah Titi, sampai segitunya kamu ya. Si Gotrek juga gimana sih? Punya istri lagi hamil, kok males-malesan kerja kayak gitu? Aku juga nggak tahu Man. Sebenarnya aku juga sering banget kayak gini puasa gitu Man. Ya Allah, kasihan banget ya Ti, janin kamu Ti. Ya mau gimana lagi Man. Oh iya Man. Ada apa lo?
Nggak enak aku ngomongnya, Man. Tinggal ngomong aja, kenapa sih? Sama saudara sendiri masa nggak enak? Kira-kira kalau aku minta duit sama paman boleh nggak buat beli beras aja lah, nggak ketang 1 kilo. Aduh Titi, gimana ya Ti? Sebenarnya ada sih uang, tapi loh paman kan tahu sendiri mau hajatan kayak gini, kebutuhannya ya banyak Ti. Ya iya sih, Man, nggak banyak lah, Man, 100 aja. Duh, gimana ya? Wih, kasihan bener ya keponakan aku. Mendingan tak kasih uang aja lah. Tapi gak cuma-cuma. Mendingan aku mau di sini aja lah. Di sini loh tempatnya pas, sepi. Mana suaminya kerja lagi. Man, kok malah diem? Boleh nggak, Man? Emang nggak kasihan sama aku? Lagi hamil, belum makan, nggak punya duit. Ya udah deh, gak usah pinjam, tak kasih. Wih, beneran, Man? Iya, tapi ada syaratnya Ti. Syaratnya apaan, Man? Sini deh, paman bisikin. Ih, paman, masa kayak gitu? Aku nggak mau lah, Man. Masa iya gak mau Titi? Hitung-hitung nolongin paman lah. Kan tahu sendiri Titi, paman loh udah jadi duda lama banget, gak pernah kayak gituan. Nanti tak tambahin deh uangnya. Tapi loh, aku ponakan kamu, Man. Ya gak apa-apa sih, kita lihat-lihat tuh, kamu cantik kayak gitu. Ih, paman bisa aja. Tapi nanti kalau Mas Gotrek tiba-tiba pulang gimana, Man? Kerjanya kan di ladang. Iya sih, Man, ngangkutin sawit. Pasti lama lah. Ayolah Ti, mumpung pas ini situasinya. Tapi dikasih duit, Man. Iya, tak kasih duit deh. Ya udah deh, aku mau. Yuk di dalam. Yaudah yuk. Ayo masuk, Man. Iya. Pintunya tutup ya, Man. Iya Ti. Udah, ayo sini, Man. Ya. Tapi ini rahasia ya, Man. Iya Ti, tenang aja. Rahasia kita berdua aman deh. Aku juga penasaran, pengen lihat punya paman. Kayaknya gede deh, soalnya badannya keker kayak gitu. Ya pastilah Titi. Ya udah, langsung aja ya. Iya, Man. Duh, perasaan aku nggak enak banget ya. Kayak terjadi apa-apa loh di rumah. Udah ya, Man. Aku udah capek banget. Ini juga udah 2 kali. Tapi paman sebenarnya masih kepengen loh Ti. Kan tahu sendiri, paman udah lama gak kayak gituan. Masa iya masih kurang, Man? Emangnya gak capek apa? Udahlah Ti, sekarang aja langsung. Udah kepengen banget ini. Tapi, Man, Duh, perasaan aku loh malah nambah gak enak ini. Mendingan aku pulang aja lah. Takut terjadi apa-apa di rumah. Loh. Ini motor siapa ya? Kok ada di depan rumahku? Loh. Nah, ini ada sendalnya. Pintunya ditutup. Duh, pintunya dikunci lagi. Assalamualaikum, Dek. Aduh Ti, itu suara siapa ya? Dek, itu suara suamiku, Man. Gimana ini? Dek.
Aduh, suami kamu udah pulang lagi. Gimana ini, Ti? Iya man, gimana ngomongnya ini? Nanti kalau suami kamu lihat, pasti dia marah besar, Ti. Udah pasti itu man, dia marah. Gimana ini man? Loh. Pintunya dikunci lagi. Banget nih mas. Udahlah, nanti kamu kalau lapar apa tuh manjat pohon kelapa aja, makan degan. Ya udah mas ya mas. Kepian loh. Waduh, ada calon aku yang syuting digeglek sih. Tahan. Aduh, Ti, itu suara siapa ya? Itu suara suamiku man, gimana ini? Aduh, suami kamu udah pulang lagi. Gimana ini, Ti? Iya man, gimana ngomongnya ini? Iya, Ti, udah tenang aja. Aku juga penasaran, pengen lihat punya paman. Kayaknya punya paman gede banget deh, soalnya banyak